Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Puspitaningrum dari kelas 3A2, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran IPA yang menyenangkan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka, pembelajaran dimaknai sebuah kegiatan psikis dan fisik dalam interaksi belajar mengajar dengan menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran dalam rangka mencapai perubahan perilaku yang bersifat permanen, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor yang bersifat permanen. Ada dua karakteristik dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal. Di sini, siswa bukan hanya mendengar, mencatat, dan melihat, namun terjadi aktivitas berpikir. Kedua, pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab. Guru menggunakan berbagai pendekatan dan proses pemberian kesempatan siswa untuk belajar secara individu maupun kelompok. Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dibagi menjadi dua. Pertama, dari dimensi guru. Dalam proses belajar mengajar, guru aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa, kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran yang menyenangkan agar materi lebih mudah dipahami dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua, dari dimensi siswa, siswa harus aktif dalam bertanya, mengemukakan gagasan, mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya, kreatif dalam menulis dan merangkum, merancang atau membuat sesuatu dan menemukan sesuatu yang baru bagi diri siswa, karena pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa berani mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat atau gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. Selanjutnya ada konsep IPA. IPA adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Artinya, sebenarnya IPA merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu IPA berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis, tersusun secara teratur, berlaku umum, yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Sistematis artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan berlaku umum maksudnya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama yang akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Lalu ada pembelajaran IPA yang menyenangkan. Pembelajaran itu harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fenomena gejala alam yang setiap saat akan selalu berubah. Dengan ini, pembelajaran IPA tidak boleh terpisah dengan hakikatnya, yaitu terdapat proses di mana siswa harus melakukan pengamatan tentang gejala alam tadi, yang selanjutnya harus dianalisis dan disimpulkan sebagai produk, dan juga harus terjadi internalisasi sikap ilmiah pada siswa. Adapun prinsip dari pembelajaran IPA yang menyenangkan. Pertama, pemahaman tentang dunia di sekitar melalui pengalaman secara indrawi maupun non-indrawi. Maksudnya, siswa perlu diberi kesempatan memperoleh pengalaman agar aktif melakukan sesuatu dan dapat memperoleh pengalaman. Contohnya, pada saat mempelajari berbagai macam rerumputan, siswa diajak untuk mengamati rumput di halaman sekolah sambil membuat catatan dan membuat sketsa tentang rumput-rumput itu, mulai dari daunnya, bunganya, batangnya, akarnya, serta lingkungan tumbuhnya. Kedua, pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung.
Maksudnya, pengetahuan siswa yang diperoleh dari pengalaman perlu diungkap di setiap awal pembelajaran. Contohnya, para siswa diminta menyajikan atau menyampaikan di depan kelas agar siswa yang lain mengetahuinya. Dan guru dapat membantu agar lebih jelas, sistematis, dan rapi. Ketiga, pengetahuan pengalaman kurang konsisten dengan pengetahuan para ilmuwan. Maksudnya, pengetahuan yang siswa miliki kurang konsisten atau disebut miskonsepsi guru. Dan guru perlu merancang kegiatan yang dapat membentukkan miskonsepsi selama pembelajaran. Misalnya, siswa mengatakan bahwa matahari bergerak dari timur ke barat seperti yang kita lihat setiap hari. Itu adalah miskonsepsi. Maka guru perlu membetulkannya dengan cara menanyakan kepada siswa apakah pernah naik bis yang bergerak laju, suruh siswa mengingat apa yang dilihat di luar bis, dan tanyakan apakah pohon di luar bis itu bergerak mundur menjauhi bis. Tanyakan yang sesungguhnya, bis yang bergerak cepat atau pohon itu yang bergerak cepat dalam arah yang berlawanan dengan tanya jawab seperti itu. Maka guru dapat membetulkan bahwa yang tampaknya bergerak belum tentu bergerak, bisa jadi hanya karena cara memandangnya saja. Keempat, ada pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi. Nah, di sini tugas guru adalah mengajak siswa untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari ke dalam fakta, data, konsep, simbol, dan hubungan dengan konsep yang lain. Misalnya, pengetahuan tentang kutub magnet. Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan fakta, data, konsep, dan simbol pada materi itu. Kelima, IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. Siswa dibekali dengan keterampilan menemukan pengetahuan, yaitu proses dan prosedur IPA. Proses menyangkut aktivitasnya, sedangkan prosedur menyangkut metode ilmiah yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Contohnya, topik kutub magnet. Jika menekankan pengetahuan IPA sebagai produk, maka cukup mengatakan ada dua jenis kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis saling tolak-menolak, kutub yang tidak sejenis saling tarik-menarik. Nah, sajian ini sudah cukup. Siswa akan cepat dan mudah menghafalkannya. Hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran IPA efektif. Pertama itu proses berpikir dan kreativitas. Di sini siswa harus mempunyai kesempatan untuk melakukan berbagai kreativitas. Kedua, pengalaman siswa. Ketiga, pembentukan konsep. Konsep yang dimiliki adalah hasil bentukan sendiri. Yang keempat, aplikasi konsep. Bahan pembelajaran terpusat pada aplikasi konsep. Tujuan pembelajaran IPA yaitu memahami alam sekitar, memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu berupa keterampilan proses atau metode ilmiah, memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sikap ilmiah yang dikembangkan itu ada sikap ingin tahu, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan disiplin diri. Memiliki bekal pengetahuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fungsi pembelajaran IPA itu ada: pertama, memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan berbagai lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam kaitannya bagi kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan keterampilan proses. Keterampilan proses yang dimaksud itu keterampilan fisik maupun mental yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan sains maupun pengembangannya. Keterampilan yang harus dikembangkan adalah keterampilan mengamati, menggolongkan, menerapkan konsep, meramalkan, menafsirkan, menggunakan alat, mengomunikasikan, dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan
keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan sains dan teknologi dengan keadaan lingkungan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Kelima, mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Terakhir, kesimpulannya, pembelajaran IPA yang efektif adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan berorientasi pada aktivitas siswa dengan menekankan pada keterampilan IPA melalui mengamati, menilai, meneliti, menganalisis, mengklarifikasi berdasarkan data hasil pengamatan. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa melakukan pembelajaran secara mandiri dan berkreasi secara bebas, maka siswa akan merasa senang dan bersemangat untuk belajar sendiri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.